Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program yang luar biasa, program Pastor Talk. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima hari ini itu akan memberikan kelegaan dan mencerahkan pemikiran kita untuk bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Tema atau judul hari ini, diberkati untuk menjadi berkat. Kita bisa baca di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Bahwasanya setiap kita yang percaya kepada Kristus dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menyalurkan berkat tersebut. Tuhan memberi kita sumber daya, baik harta maupun talenta, bukan supaya kita menumpuknya bagi diri kita sendiri, tetapi itu disediakan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Saudara masih ingat kan, kekristenan lambangnya adalah salib. Salib itu dua garis yang cross. Satu bentuknya vertikal dari bawah ke atas, atas ke bawah. Satu lagi horizontal yang mendatar dari kiri kanan, kanan ke kiri. Itu memberikan sebuah gambaran. Setiap kali melihat salib adalah apa? Itu hubungan di mana kita memuliakan Tuhan yang vertikal, di mana Tuhan mengasihi kita itu yang vertikal dari atas ke bawah. Dan satu lagi memberkati sesama kita, itu yang horizontal. Kekristenan itu bukan cuma memuliakan Tuhan, tapi juga memberkati orang di kiri kanan kita. Itu Kristen yang sejati. Nah, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur di dalam Lukas pada pasal 16 ini mengandung pelajaran yang mendalam. Kita semua, Anda termasuk yang mendengarkan siaran ini. Saya juga. Kita semua adalah bendahara. We are not owner. We are just steward, bukan pemilik. Tuhanlah yang memiliki, kita cuma dipercayakan. Tuhan ingin kita menggunakan apa yang ada di tangan kita, bukan untuk tujuan-tujuan kita, tapi untuk tujuan kekekalan yang Tuhan telah tetapkan. Maka yang pertama kita pelajari adalah, kita adalah bendahara, bukan pemilik. Selalu garis bawahi, Anda pintar nyanyi, Anda pintar dalam berhitung, Anda pintar dalam olahraga, hebat, berkemampuan, berprestasi dalam membangun bisnis. Anda pintar dalam bertutur kata. Anda pintar dalam memanage ilmu manajemen yang hebat. Anda memiliki wibawa dan lain sebagainya. Setiap kelebihan talenta yang ada pada diri kita, semua itu bukan milik kita. Kita cuma dipercayakan oleh Tuhan, tapi yang memiliki adalah Tuhan. Even kepintaran yang ada pada kita, sehingga kita bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, itu juga adalah Tuhan yang kasih otaknya, bukan kita juga yang punya. Jadi kita ini cuma pengelola. Ingat baik, Lukas 16 ayat 1 dikatakan ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Lihat, dikatakan di dalam teks pembukaan dari Lukas 16 ayat 1. Nah, berarti segala yang kita miliki, baik uang, kesehatan, kesempatan, koneksi, itu bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Tuhan. Baca lagi di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Di dalam Lukas 16 ini tadi, bendahara ini dikatakan lalai, menghamburkan milik tuannya demi kepentingan pribadi. Nah, begitu pula kita bisa saja jatuh dalam godaan, memusatkan semua yang kita punya hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Padahal kita gak pernah bisa puas. Makanya banyak orang kaya gak pernah puas. Banyak orang yang punya kelebihan tapi gak pernah puas. Kenapa? Karena dia berusaha memuaskan diri dia. Kepuasan sejati adalah pada waktu kita bisa jadi berkat buat orang lain. Garis bawahi di situ. Nah, lihat kembali, bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang Tuhan percayakan, tenaga yang Tuhan kasih, uang yang Tuhan percayakan buat kita. Apakah semuanya hanya untuk diri kita sendiri? Ataukah ada ruang dari semua yang tadi Tuhan percayakan untuk pekerjaan kerajaannya Tuhan? Yang kedua, gunakanlah berkat untuk tujuan yang kekal. Karena Lukas 16 ayat 9 dikatakan gunakanlah mamon yang tidak jujur untuk mencari sahabat. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yesus memberikan penegasan bahwa uang disebut dengan mamon itu netral sebenarnya. Uang itu tidak dosa. Uang tidak punya tuan. Uang tidak punya teman. Uang tidak punya sahabat. Uang itu netral sebenarnya. Tetapi cara kita mengelola atau menggunakannya itu menentukan nilainya di hadapan Tuhan.
Jangan pernah kita bilang, oh ini uang dosa dan lain sebagainya. Enggak, tapi bagaimana cara kita menentukan nilai daripada uang itulah yang tepat di hadapan Tuhan. Nah, bendahara ini akhirnya belajar berpikir ke depan. Bukan hanya dia belajar untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Nah, dari penjelasan ilustrasi tentang bendahara ini, Yesus mengajak kita untuk berpikir lebih jauh. Maksudnya apa? Berpikir untuk masa depan, berpikir untuk kekekalan. Ingat baik, yang Tuhan percayakan karena kita bukan owner, kita cuman steward, pengelola. Gunakan kelola itu dengan bijak karena itu akan menentukan kekekalannya kita. Prinsipnya adalah investasi terbaik adalah investasi dalam jiwa manusia. Anda punya uang banyak, Anda boleh punya berkat, usaha Anda maju. Tapi kalau Anda tidak memiliki hal yang hari ini kita pelajari, investasi. Banyak orang berpikir investasi dalam bentuk barang, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk saham dan lain sebagainya, it's good. Tapi saya mau katakan buat saudara, ada jauh yang lebih berharga, lebih penting, dan itu akan menentukan kekekalan Anda adalah apa? Investasi terbaik adalah investasi dalam jiwa manusia. Karena apa yang kita tabur untuk memberkati orang lain demi Kristus itu akan berbuah sampai kekekalan. Bahkan Petrus pada waktu dia menjadi nelayan, Yesus bilang, hari ini juga kujadikan kau yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu terima hari ini. Kamu kujadikan penjala manusia, kata Yesus. Itu adalah berbicara tentang kekekalan. Yang ketiga, diberkati untuk menjadi berkat. Matius 10 ayat 8b mengingatkan bahwa kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Tuhan tidak menaruh berkat pada kita supaya itu berhenti pada kita dan tidak bergerak lagi. No, ingat, Abraham diberkati supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Anda bisa lihat dalam Kejadian 12 pada ayat yang kedua. Dan prinsip ini bukan hanya buat orang-orang yang tertulis di Alkitab, tetapi berlaku juga buat Anda, buat saya, buat setiap kita yang percaya pada Yesus. Nah, bentuknya untuk menjadi berkat, yang pertama, ayo dukung pekerjaan misi, dukung pelayanan gereja. Itu yang namanya menjadi berkat. Seringkali banyak orang mau memberkati pelayan tapi berpikir, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, dan lain sebagainya. Akhirnya Anda tidak pernah berani untuk melangkah, untuk menjadi berkat. Dan akhirnya Anda cuma simpen buat diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya mati tidak akan Anda bawa. Dan itu akan mengganggu dan menghalangi perjalanan kekekalan Anda. Bentuk menjadi berkat yang kedua, menolong orang miskin yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Kerjasama. Saya percaya ketika Anda bekerja sama untuk jadi berkat bagi orang-orang yang susah, bahkan banyak orang-orang yang berterima kasih, akan banyak orang yang mengalami pertolongan dari berkat yang kita gunakan untuk menolong mereka. Dan yang ketiga, saudara, bentuk menjadi berkat, memakai setiap talenta yang ada pada kita. Untuk apa? Untuk melayani tubuh Kristus. Ayo, Tuhan sudah kasih talenta dalam diri kita, pakai talentanya untuk melayani Tuhan. Bukan pakai talenta untuk show off, bukan pakai talenta untuk pansos, bukan pakai talenta untuk memperkaya diri, atau untuk bukan lagi memakai talenta untuk agar kita terkenal dan disukai orang dan lain sebagainya, tapi memakai talenta untuk melayani tubuh Kristus. Karena itu, saudara kasih Tuhan, kita semua sedang mengelola harta yang bukan milik kita. Garis bawahi sekali lagi, kita bukan pemilik. Suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Lalu yang ditanyakan buat setiap kita, apakah kita akan ditemukan sebagai bendahara yang setia? Nah, kata kuncinya adalah segala yang ada padamu adalah titipan Tuhan, dan Tuhan menaruhnya di tanganmu supaya dapat mengalir ke banyak orang. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, sehingga ketika kita masuk rumah Bapa kelak, maka kita akan ada orang-orang yang berkata, terima kasih karena apa yang kamu berikan, makanya aku ada di sini bersama Yesus Kristus. Saudara, ketika engkau mau jadi berkat, akan ada begitu banyak orang, bukan cuma di bumi ini, tapi di kekekalan nanti, di kekekalan mereka akan berterima kasih kepada Anda atas apa yang telah Anda lakukan. Saya melakukan itu sampai hari ini. Saya percaya ketika saya selesai akan ada begitu banyak orang-orang yang akan saya jumpai untuk berterima kasih atas jerih lelah yang saya mau lakukan untuk kerajaan sorga.
Saya percaya kesempatan juga diberikan buat Anda yang mendengarkan siaran hari ini. Mari sama-sama jadi berkat, karena kita sudah diberkati. Karena kita memberkati dari kelimpahan yang ada pada kita. Kita tidak memberkati dari kekurangan yang ada pada kita, tapi kita memberkati dari kelimpahan yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan telah memberikan kelimpahan itu di dalam diri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan shalom.